Isu ketidakharmonisan di internal PDIP terkait Capres 2024 bukan isapan jempol belaka, tetapi hal itu memang benar adanya. Buktinya akan kita bahas dalam video berikut ini. Satu persatu bukti ketidakharmonisan di internal PDIP bermunculan di ruang publik. Yang terbaru kita saksikan saat pertemuan salah satu kader senior PDIP yaitu Pak Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo Subianto. Di tengah isu Pak Ganjar dan Pak Prabowo rebutan suara pendukung Pak Jokowi untuk Pilpres 2024. Tentu hal ini menarik banyak perhatian publik dan menambah daftar bukti bahwa terkait Capres 2024 di internal PDIP masih ada gejolak yang berpotensi perpecahan. Tentu dalam sudut pandang politik, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Budiman Sujatmiko bukan pertemuan yang biasa saja, tetapi memang sudah ada schedule yang didesain. Contoh misalnya, saat kedatangan Pak Budiman disambut dengan hangat oleh Pak Prabowo Subianto dan juga elit-elit Partai Gerindra. Lalu kemudian ada konferensi pers dan lain dan sebagainya. Tentu hal ini ada kaitan dengan Pilpres 2024. Nah, kemudian yang kedua, bukti ketidakharmonisan di internal PDIP yaitu berbicara mundur sedikit ke belakang. Lagi-lagi kader senior PDIP yaitu Pak Effendi Simbolon dengan tegas dan gamblang di depan media menyatakan bahwa Pak Prabowo Subianto cocok menahkodai Indonesia dan Pak Prabowo Subianto pemimpin yang paling ideal memimpin Indonesia. Yang paling menampar PDIP adalah saat acara Rakernas Marga Simbolon. Yang diundang adalah Pak Prabowo Subianto, bukan Pak Ganjar Pranowo. Harusnya kan Pak Ganjar yang diundang, apalagi yang punya acaranya kader senior PDIP. Paling tidak dua-duanya lah diundang begitu. Dengan hanya diundangnya Pak Prabowo, tentu publik menilai ini ada persoalan sebetulnya. Dan hal ini tentu sangat menguntungkan Pak Prabowo Subianto sebetulnya. Nah, bukti yang ketiga, ketidakharmonisan di internal PDIP terkait Capres 2024 yaitu lagi dan lagi Pak Jokowi menunjukkan kekompakannya dengan Pak Prabowo Subianto di depan publik saat berkunjung ke PT Pindad. Dan yang menariknya lagi nih, Pak Erick Thohir juga hadir dalam acara tersebut. Kan Pak Erick Thohir ini kan yang notabene digadang-gadang akan menjadi cawapres Pak Prabowo ya. Jadi ikut bergabung, kemudian Pak Prabowo menyupiri Pak Jokowi dan Pak Erick menggunakan mobil maung ya, produksi PT Pindad. Dan pada akhirnya yang terjadi, publik menilai bahwa Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Prabowo Subianto dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Karena simbol-simbol kedekatan, simbol-simbol dukungan Pak Jokowi untuk Pak Prabowo semakin terlihat, semakin nyata, semakin jelas. Walaupun secara resmi atau secara gamblang memang Presiden tidak akan menyatakan dukungannya kepada salah satu capres. Karena itu kan pelanggaran undang-undang ya. Presiden itu kan milik kita semua. Jadi poin yang bisa kita ambil adalah sepertinya Pak Jokowi saat ini kurang menghiraukan PDIP. Harusnya kan menjaga perasaan partai PDIP ya. Karena sama-sama kader PDIP dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Langkah Pak Jokowi memang bukan tanpa alasan kalau saya lihat. Karena faktor Ketua Umum PDIP yang terlalu arogan dan menganggap Pak Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. Kalau saya lihat justru di sini Pak Jokowi menunjukkan kalau tanpa PDIP pun Pak Jokowi sangat kuat dan bisa menjadi kingmaker untuk Pilpres 2024 nanti. Begitu ya. Dan kesimpulan dari video ini adalah dinamika perpolitikan yang terjadi hari ini terkait ketidaksolidan kader PDIP mendukung Pak Ganjar. Tentu hal ini sangat menguntungkan Pak Prabowo. Dan terbukti hari ini kita saksikan bahwa elektabilitas Pak Prabowo Subianto menyalip elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Apakah Pak Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres 2024? Kita ikuti saja dinamika perpolitikan yang terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.